Ada yang mengatakan begini, loh saya ini sudah mengikuti quote-quote dari motivator gitu kan, bahwa kita ini walaupun kita dilahirkan dari keluarga miskin, maka ketika kita berusaha keras maka kita akan bisa keluar dari kemiskinan. Bahkan ada satu pikiran yang mengatakan bahwa pendidikan bisa memutus rantai kemiskinan. Tapi kita lihat dulu bahwa pendidikan yang kita jalani sekarang ini adalah justru pendidikan yang memang memiskinkan kita. Karena pendidikan ini tidak dibarengi dengan struktur politik, sosial, dan budaya yang akan membebaskan rakyat dari kemiskinan. Ini menjadi salah satu problem. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merubah struktur politik yang sekarang ini berpihak kepada kapital. Jadi kalau kita melihat sistem politik ekonomi kita dan sistem sosial ekonomi kita, itu justru memberikan privilege pada kaum kapital. Nah, rakyat diposisikan dalam situasi yang sangat lemah. Dan sistem struktur politik ekonomi, sosial, dan budaya kita tidak berpihak kepada rakyat miskin. Ini pangkal persoalannya. Rakyat miskin tidak akan pernah mendapat privilege di dalam negara ini. Justru selama ini program-program yang dijalankan justru memberikan ruang pada rakyat miskin menjadi objek dari sistem politik itu. Nah, Pak Prabowo memang mempunyai komitmen untuk merubah sistem kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat miskin. Salah satunya adalah dengan membentuk Koperasi Merah Putih. Ini bisa menjadi ruang yang mengakomodir kelompok kaum miskin untuk bisa mengakses kapital itu. Begitu juga bagaimana menjadikan pendidikan itu untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan sekolah rakyat, saya kira itu salah satu upaya untuk bagaimana pendidikan ini bisa menyentuh rakyat yang paling bawah. Kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan program-programnya sangat populis ya, artinya sangat berpihak kepada rakyat. Tapi saya menjadi bertanya, Pak Prabowo yang sosialistik ini, tetapi dengan para pembantunya yang sangat feodal kapitalistik, saya kira ini akan menjadi pertentangan. Ada tarik-menarik dalam menjalankan program yang berpihak kepada rakyat ini. Dengan kabinet yang dipenuhi oleh pimpinan partai politik atau keterwakilan partai politik menjadi tidak produktif. Karena masing-masing partai politik mempunyai agenda sendiri-sendiri. Jadi agenda politik mereka juga harus terakomodir di dalam program-program Pak Prabowo ini. Ini yang menurut saya menjadi salah satu faktor penghambat. Dan kita tahu semua bahwa partai politik yang ada saat ini tidak menunjukkan soal visi seperti apa yang dipikirkan Pak Prabowo. Maka partai politik di era demokrasi yang terus berkembang ini dan mereka justru stuck, ini yang akan menjadi persoalan. Dan saya kira yang menghambat program-program sosialis Pak Prabowo ini justru adalah partai-partai politik. Partai Gema Bangsa mencoba untuk memberikan alternatif bahwa partai-partai politik yang sangat feodal dan kapitalistik ini, kita mencoba untuk memberikan perspektif lain yang menjadi antitesa dari partai-partai yang selama ini justru mempertahankan status quo. Ini adalah problem. Ada problem demokrasi, juga problem politik di masa depan. Sehingga apapun program pemerintah yang dijalankan, maka justru hambatannya datang dari internal. Ini yang menjadi problem yang menurut kita harus selesaikan. Dan Partai Gema Bangsa mencoba untuk memberi solusi dengan partai yang berpihak kepada masyarakat. Memang kita butuh waktu yang cukup panjang, tetapi ini harus kita lakukan. Untuk melawan oligarki, feodalisme di dalam partai politik memang itu tidak gampang. Karena kekuasaan ini sifatnya memang status quo.
Jadi kekuasaan yang sifatnya tunggal selalu mempertahankan status quo. Dan Partai Gema Bangsa itu menolak pola politik yang mempertahankan status quo. Dan jika ini bisa kita lakukan, maka sistem, struktur, politik, sosial, ekonomi, dan budaya bisa memutus rantai kemiskinan yang selama ini dihambat oleh perilaku politisi atau partai politik yang justru mempertahankan kemiskinan itu untuk kepentingan mereka. Sekarang Anda bisa membayangkan bahwa kelompok miskin ini memang rentan, dan ini justru menjadi pasar bagi partai politik yang menempatkan transaksi politik menjadi pola dasar dalam memberikan pengaruh kekuasaan terhadap publik. Itu masih menggunakan kapital. Jadi pengaruh politik ini dipahami hanya karena soal uang aja. Makanya kalau dalam perebutan pengaruh politik itu masih berdasarkan uang, maka kemiskinan pasti akan dipertahankan. Karena kelompok kaum miskin itu menjadi objek yang paling empuk dalam meraih atau meraup suara di pemilu dalam 5 tahun sekali untuk memilih legislatif dan eksekutif. Ini pangkalnya. Dan rakyat sekarang harus mulai sadar. Kita butuh partai politik yang memang mengedepankan kepentingan dan tidak menjadikan rakyat miskin menjadi objek elektoral atau objek politik dari partai-partai politik. Pola yang memiskinkan ini harus dihentikan. Yang menjadikan rakyat sebagai objek politik ini harus dihentikan. Politik yang memanfaatkan rakyat miskin untuk kepentingan politik mereka yang memang menghambat demokrasi dan kemajuan bangsa. Dan Partai Gema Bangsa menolak feodalitas, oligarki, partai politik yang telah mempertahankan atau memelihara kemiskinan di Indonesia ini.